Om Swastiastu. Halo, berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa. Tentunya kali ini saya akan membagikan materi mengenai public relation. Nah, untuk Anda rekan-rekan mahasiswa, ini bisa dikembangkan, materi ini bisa dikembangkan. Ini hanyalah permukaan gitu ya, teori permukaan tentang public relation. Jadi Anda bisa mengembangkan berdasarkan materi-materi atau media-media pengembangan public relation yang lain berdasarkan teori yang bisa Anda unduh di jurnal atau melewati buku-buku tertentu. Jadi bebas referensinya untuk pengembangan diri. Baik, saya akan berbagi screen. Nah, di mata kuliah Public Relation ini kita tentunya akan membahas yang utama dan pertama adalah pengertian dan definisi public relation ya. Ini bertaut dengan yang namanya human public relation karena public relation itu selalu berhubungan dengan manusia, pelakunya dan penutur serta mita tuturnya itu adalah manusia gitu ya. Jadi sebuah organisasi, sebuah lembaga yang tentu membutuhkan sebuah komunikasi. Nah, komunikasi ini harus melalui perantara. Nah, jadi manusia yang ditunjuk itulah yang menjadi perantara komunikasi antara yang diinginkan atau yang dituju seperti itu. Baik, kita melangkah pada pengertian public relation. Nah, kalau Anda baca di literatur-literatur terkini terkait public relation, mungkin tidak jauh berbeda ya dengan definisi public relation yang teori-teori lampau seperti itu. Nah, istilah public relation ini biasanya kita sebut gitu secara akronim atau secara singkatan itu PR ya. Jadi kalau humas gitu bisa di satu sudut pandang itu dipandang sama public relation dan humas, tetapi di sisi yang lain itu sangat berbeda kalau dari segi tupoksi gitu ya. Nah, kita akan mengenal dulu pengertian public relation. Istilah public relation ini adalah PR yang berhubungan dengan masyarakat atau kehumasan ya berdasarkan beberapa teori, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa public relation itu berbeda dengan humas ya. Kemudian komunikasi korporat ya yang menaungi sebuah lembaga seperti itu memerlukan orang-orang untuk media komunikasi, begitu istilah sederhananya. Humas adalah padanan kata dari PR yang banyak digunakan di institusi atau instansi demikian ya di pemerintahan di Indonesia khususnya. Misalnya Biro Kementerian Dalam Negeri, bagian humas provinsi, kemudian di kampus sendiri kan ada bagian humasnya yang memang satu pintu seluruh informasi itu masuk atau keluar demikian. Jadi perlu perantara. Kalau misalnya semua menjadi media perantara, takutnya informasi-informasi yang ditangkap itu bias seperti itu ya. Jadi tidak dalam satu makna. Nah, kalau misalnya kita berbicara dalam etimologi kata, publik itu diterjemahkan sebagai masyarakat ya. Kurang tepat apabila katananya itu adalah publik atau khalayak. Jadi diterjemahkan sebagai masyarakat yang nantinya akan bergaul di bidang korporat itu sendiri, atau di bidang pemerintah atau juga divisi-divisi tertentu. Nah, ini kan pelakunya adalah human ya atau manusia itu sendiri. Nah, jadi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PR ya. Tidak melulu harus bisa berkomunikasi, tetapi bagaimana kemampuan menyimak, kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara dan menulis. Nah, ini harus lengkap keterampilan berbahasa seorang PR ya. Jadi 4 keterampilan berbahasa tadi yaitu menyimak, kemudian berbicara, mendengar dan menulis ini harus idealnya dikuasai oleh seorang PR. Nah, dalam faktor-faktor yang dibutuhkan PR itu yang pertama adalah tahu dan memahami dinamika organisasi atau perusahaan semakin besar dan berkembang ya. Jadi kan kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang notabene-nya itu tidak berjalan gitu ya. Jadi seorang yang bergabung di dalamnya tidak berkembang, tidak bertumbuh, seorang di dalamnya itu sudah tahu gitu, wah ya keadaan di dalamnya sebuah perusahaan itu kenapa kita harus tetap berada di sebuah perusahaan yang tidak berkembang atau bisa tidak menunjukkan jenjang karir. Nah, untuk apa kan? Jadi si human ini sudah tahu bahwa perusahaan ini tidak akan berkembang, jadi mungkin salah satunya adalah mencari alternatif-alternatif untuk bisa
melakukan apa ya, melakukan dorongan kepada pemimpin-pemimpin untuk dapat berkembang perusahaannya, atau bisa mencari jalan lain, yaitu salah satunya adalah keluar. Nah, jadi tahu seorang PR ini harus tahu dinamika perusahaannya ya, bahwa perjalanannya misalnya. Jadi PR itu bukan semata-mata datang langsung menjadi PR, enggak, tapi butuh orang-orang yang memang sudah tahu bagaimana histori sebuah perusahaan atau sebuah divisi yang dia pegang. Jadi PR itu harus memahami historinya gitu ya. Kemudian harus tahu bagaimana peta persaingan, istilahnya ya, peta persaingan antar organisasi atau perusahaan yang mungkin bergesekan, bersinggungan, atau mana nih misalnya ya, sebuah perusahaan itu misalnya yang bertarung adalah maaf ya saya menyampaikan merek, seperti misalnya Xenia dan Avanza, itu kan sama-sama dari segi look, dari segi apa ya, cuman beda brand gitu. Nah, di sini harus tahu peta persaingannya akan melangkah kemana, apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, sasarannya itu harus dipetakan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan, keinginan, dan harapan publik terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi yang makin tinggi. Nah, jadi orang-orang yang pandai berkomunikasi atau bagaimana menarik seseorang, melakukan persuasi lewat lisan maupun tulisannya, nah itu menjadi sebuah faktor yang unggul dari seorang PR itu sendiri. Kemudian publik semakin kritis terhadap privacy ya, jadi tidak mau gitu diganggu. Jadi privacy sekarang di era sekarang ini sangat-sangat bagaimana ya, kalau saya bilang itu sangat utama bagi orang-orang yang memang terjun dalam sebuah organisasi ya. Kalau artis saja ya, artis kan public figure gitu ya, mau tidak mau dunia-dunia dalamnya itu harus dikorek. Tetapi banyak artis yang tidak melegawakan atau tidak membebaskan dunianya itu dikulik-kulik gitu ya. Ya itu artis public figure, apalagi mereka-mereka seorang pengembang perusahaan misalnya, ya mungkin sangat-sangat menghargai public private seperti itu ya. Jadi private area. Jadi seorang PR ini juga harus punya kemampuan bagaimana untuk mendapatkan informasi yang private tersebut, tetapi tidak menyinggung atau tidak selalu berempati terhadap privacy. Demikiannya, jadi agak abu-abu nih bagaimana. Jadi pinter-pinternya gitu ya. Seperti Najwa Shihab misalnya adalah seorang komunikan yang bisa mengorek dalam, tetapi juga mampu menghargai privasi-privasi atau sesuatu yang tidak mungkin dikatakan seperti itu, tapi kita bisa menerka atau menebak-nebak sendiri. Jadi itulah pintarnya seorang PR ya, idealnya seorang PR yang harus mampu menjembatani antara apa yang diinginkan dan apa yang tidak boleh dilanggar oleh seorang PR itu sendiri. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa. Ya, ini harus ya, jadi harus melek gitu ya. Melek media sekarang itu teknologi informasi ya, memang sudah dari dulu ya teknologi informasi itu maju, tetapi apa yang sekarang sedang berkembang? Misalnya podcast atau siniar ya dalam bahasa Indonesianya. Kemudian apalagi media-media yang sekarang sedang tren, itu bisa menjadi sebuah imajinasi seorang PR untuk dapat menerjemahkan keinginan publik gitu seperti apa dalam mempersuasi produk atau mempersuasi manajemen atau organisasi yang dia kendalikan seperti itu. Nah, harus tahu besarnya pengaruh opini publik, sikap publik, perilaku publik, citra publik, dan reputasi publik pada keadaan sosial ekonomi. Kemudian hal-hal tersebut itu mendukung sebuah stabilitas suatu perusahaan yang semakin membesar. Nah, seorang PR itu harus mampu, tadi kan sudah memetakan persaingan, kemudian memetakan keinginan konsumen, keinginan publik itu seperti apa. Kemudian juga harus tahu opini publik nih. Misalnya sekarang yang sedang gandrung adalah, misalnya kalau kita bergelut di bidang PR, desain misalnya. Sekarang tuh trennya apa gitu ya, tren 2022, apakah misalnya rambutnya di warna apa, metalik, seperti itu ya kan, kita nggak tahu perkembangan. Jadi kita harus bisa melihat gitu ya, misalnya kiblatnya adalah majalah-majalah, atau jurnal-jurnal, atau artikel-artikel, atau pangsa pasar itu sendiri. Kalau misalnya
sekarang kita melihat pada tren tontonan gitu. Ya banyak tontonan yang memang lebih deep ke keluarga gitu. Misalnya lebih penyampaiannya lebih menyentuh pada hal-hal yang bersifat keluarga, keintiman keluarga. Nah, itu banyak yang sekarang lagi ngetren ya. Misalnya tentang perselingkuhan, tentang cinta segitiga. Jadi selalu dipantau bagaimana opini publik, sikap publik terhadap hal-hal yang sedang viral misalnya. Kemudian yang ketujuh ini yang tidak kalah pentingnya ya, pengaruh media konvensional. Ya, seorang PR itu harus mampu tetap percaya bahwa media konvensional seperti majalah, kemudian radio, siaran televisi, walaupun sekarang trennya sudah berubah ya, banyak anak milenial muda gitu ya, anak dari 30, mungkin 30 ya, atau 25 itu sudah meninggalkan televisi. Tetapi mau tidak mau harus tetap tanggap gitu ya, bahwa siaran konvensional ini mampu digunakan sebagai sarana atau media komunikasi dalam menyampaikan apa yang ingin dibawa, pesan yang ingin dibawa oleh seorang PR itu sendiri. Jangan melulu, wah kita nih trennya apa gitu misalnya, tapi tetap kita tidak percaya bahwa media konvensional mampu. Iya, setidaknya presentasi yang dimainkan, misalnya media yang sedang tren, podcast, kemudian juga ada YouTube seperti itu ya, konten kreator, kemudian vlog misalnya, itu dipakai misalnya 70% dan tetap memasukkan unsur-unsur human persuasinya kepada media-media konvensional ini, misalnya televisi, siaran, radio ya. Tapi cari radio yang memang benar-benar ini apa namanya itu dinikmati semua kalangan dari usia lanjut, kemudian usia di tengah-tengah, kemudian usia milenial maupun usia muda, remaja. Pokoknya harus mampu menyentuh media konvensional dan media yang sedang in atau tren. Suatu organisasi atau perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan organisasi. Nah, ini nanti ada namanya kalau misalnya kita sudah menyentuh pada ranah yang ke-8 ini, ada CSR. Ya, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang disinyalir gitu memiliki dampak domino ya, memiliki dampak negatif yang lumayan besar bagi sebuah masyarakat, biasanya itu dituntut CSR ya, ada sebuah tanggung jawab sosial terhadap tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak atau masyarakat luas. Misalnya perusahaan-perusahaan Pertamina seperti itu punya CSR-nya sendiri ya. Ada Pertamina Foundation, kebetulan saya pernah di sana, pernah di Pertamina Foundation. Nah, ini tentu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari citra si perusahaan induknya gitu ya. Nah, bagaimana keberlangsungan CSR Pertamina Foundation misalnya itu selalu bergayut dengan kemajuan si perusahaan induknya yaitu Pertamina gitu. Jadi mau tidak mau Pertamina dan Pertamina Foundation itu saling terkait gitu, harus saling terkait, harus saling membangun, harus saling sejalan. Gitu. Ada CSR-nya Kompas dulu. Kompas punya CSR misalnya adalah Bentara Budaya. Kemudian ada juga ini ya apa pementasan-pementasan seni yang merangkul setiap seniman-seniman daerah itu biasanya hadir di Bentara Budaya. Nah, itu tergantung bagaimana perusahaan untuk menyeleksi CSR mana yang sekiranya dapat bermanfaat. Ini salah satu promosi juga, selain memang tanggung jawab sosial perusahaan, ini juga sebuah promosi. Jadi kalau CSR-nya berkembang, ini akan menaikkan pamor dari perusahaan induknya ya. CSR yang terkenal ya Pertamina Foundation salah satunya, kemudian juga apa ya yang kalau misalnya saya sebutkan tadi ya Bentara sebelum pandemi ini banyak juga reward-nya ya, dapat penghargaan-penghargaan, kemudian sisi positif yang dirasakan oleh masyarakat itu luar biasa sehingga nama Kompas itu bergema kemana-mana. Salah satu CSR Gramedia misalnya, nah itu kan bisa dikatakan sebuah produk layanan sosial juga. Jadi itu akan mendukung upaya-upaya Gramedia untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi CSR ini adalah salah satu komunikasi publik yang digunakan untuk mempersuasi. Jadi harus bagus tetap ya, karena ini akan
menentukan nasib perusahaan induk di masa yang akan datang. Kegiatan PR sebenarnya itu lebih kepada mediasi atau menjadi jembatan ya, artinya lisannya perusahaan, ibaratnya lidahnya perusahaan dengan lidahnya masyarakat. Jadi penyambung lidah gitu ya untuk kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan dengan masyarakatnya atau dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan PR itu sendiri. Ya, jadi ibaratnya kita itu sebagai manusia-manusia yang diibaratkan sebagai media-media gitu ya, media entah itu media misalnya di podcast atau media di iklan, media di layanan masyarakat dan lain sebagainya. Kaitan upaya PR membentuk citra positif suatu organisasi atau perusahaan di mata publik ya, itu harus menyangkut beberapa unsur. Nah, ingat bahwa PR ini harus menjadi citra positif, jangan kebalikan gitu ya. Jadi seorang PR itu harus benar-benar dijaga lisannya, kemudian tahu bagaimana kondisi perusahaannya, tahu bagaimana perusahaan ini akan membawa armadanya gitu ya, orang-orang di dalamnya itu akan mencapai puncak atau bisa menguasai pasar, kemudian bagaimana bisa menarik daya tarik, kemudian bagaimana planning-nya ke depan gitu ya, planning-nya yang sudah disusun A, B, C dan lain sebagainya. Semakin banyak planning, semakin banyak rencana, semakin besar apa ya, semakin besar tahapan-tahapan yang sudah dipikirkan itu akan membuat citra PR itu membuat positif perusahaannya ya. Jadi di mata masyarakat itu PR-lah yang menjadi ujung tombaknya begitu nggih. Jadi unsur-unsurnya ini sudah bisa dilihat di layar monitor Anda, kurang lebih ada 6, mungkin di referensi lain ada, nanti Anda bisa silahkan cari ya, jika ada referensi-referensi yang mendukung, ada 10 misalnya, oke itu tidak masalah ya, tetapi secara umum itu ada 6, ya citra baik atau good image ya, itikat baik tentunya, saling pengertian, itu nggak boleh memaksa gitu ya, kalau misalnya PR memaksa, nah ini bisa menjadi gesekan-gesekan yang justru merugikan perusahaan. Kemudian saling mempercayai, nah ini yang susah ya. Jadi ibaratnya kita ke bank gitu ya, saya misalnya menabung di bank, itu kan data-data semua yang ATM PIN itu adalah semua diketahui oleh bank. Jadi ini berdasarkan asas kepercayaan saja. Nah, kalau sampai suatu one day gitu ya, one day atau suatu momen bank melakukan kesalahan atau error entah di sistem atau human itu sendiri, nah kepercayaan inilah yang di apa ya, dilukai. Jadi kalau kita sekali sudah dilukai oleh kepercayaan kita sekali sudah dilukai, maka itu akan menimbulkan efek-efek yang lain gitu, efek-efek negatif yang lain sehingga satu kesalahan ini akan bisa menciderai sebuah citra perusahaan. Kemudian saling menghargai, kemudian toleransi juga ya, tidak hanya di lingkungan masyarakat beragama kita harus toleransi, tetapi terhadap perusahaan-perusahaan, bagaimana saingan-saingan, bagaimana cara cara seorang PR melakukan negosiasi itu harus mengedepankan toleransi. Jadi ini kan dinilai publik ya, nanti misalnya diunggah di media sosial misalnya. Jadi kalau ada sesuatu yang bersinggungan dengan SARA terutama, nah ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Nah, banyak ya kalau misalnya kita berbicara, wah saya keren nih PR gitu ya, dibutuhkan seorang human public relation gitu. Jadi rame-rame orang melamar gitu, keren nggak profesi ini. Tapi di balik kata kerennya ini ada tantangan dan juga rintangan yang harus dihadapi gitu ya. Selain tentunya kualifikasi yang harus utama dan pertama adalah Anda mampu berkomunikasi gitu, baik secara lisan maupun tulisan gitu ya. Jangan sampai Anda tidak bisa menjelaskan, Anda tidak bisa mendeskripsikan, atau Anda tidak tahu menahu gitu tentang sebuah perusahaan yang sedang Anda gawangi atau sebuah sebuah divisi yang sedang Anda kawal gitu, Anda tidak tahu ya kemampuan ini masih belum memenuhi kualifikasi seorang PR ya.
Nah, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, tidak hanya lisan ya, Nak, ya, tetapi tulisan juga. Nah, karena kan PR tidak hanya berhubungan dengan manusia face to face, nggak seperti itu, tetapi bisa juga menjadi media. Misalnya sebuah perusahaan atau divisi punya website, jadi bagaimana kemampuan kata-kata atau kalimat-kalimat itu memengaruhi seseorang untuk membaca website tersebut, itu juga salah satu bisa dikatakan sebagai kegiatan PR. Nah, yang kedua kemampuan mengorganisasi atau kemampuan manajerial. Tentunya ya, PR itu kalau misalnya kita kembalikan ke kehidupan mahasiswa, sebenarnya di sini melatih kemampuan kepemimpinan dasar ya. Bagaimana seorang PR itu mampu memanage semua stakeholder yang terkait di dalamnya untuk memiliki satu visi bahwa kita harus bersama-sama untuk membangun citra positif perusahaan. Jadi percuma kalau hanya PR saja yang bekerja gitu ya untuk membangun citra positif tidak didukung oleh staf-staf yang lain, ya percuma gitu ya adanya PR di sana, artinya percuma. Sebenarnya semua orang yang terlibat dalam sebuah divisi, sebuah perusahaan, sebuah manajemen, sebuah apa ya keluarga, keluarga juga ya termasuk kegiatan PR, terus ibu ya bapak dan semuanya itu harus saling mendukung, bukan hanya tugas PR ya. Jadi PR itu bukan sebuah, kita tidak membayangkan sebuah perusahaan minyak yang besar, enggak ya, tetapi kita bisa lihat dulu di keluarga, di keluarga sendiri. Nah, bagaimana kemampuan ibu misalnya ya mengasuh anak, itu juga salah satu apa ya kegiatan positif seorang PR gitu. Jadi membangun citra positif keluarganya gitu ya, walaupun sebuah rumah tangga itu tidak melulu positif, maksudnya tidak perlu melulu bahagia, pasti ada dinamika-dinamika di dalam rumah tangga itu. Nah, bagaimana caranya si PR, si ibu misalnya, si ibu, si ayah, dan si anak itu mampu memanage kehangatan, mampu memanage perasaan, mampu saling menghargai, tadi saling toleransi, kemudian berkomunikasi. Nah, semua hal itu satu kuncinya ya, komunikasi. Kalau kita sudah bisa komunikasi yang baik, maka semua prasangka-prasangka yang ada di otak ataupun yang ada di publik itu bisa diredam gitu ya, prasangka-prasangka yang tidak baik seperti itu. Nah, terkait kemampuan PR ini saya punya cerita gitu ya. Bagaimana kekuatan komunikasi itu bisa bisa apa ya, membanggakan dan bisa meruntuhkan dalam waktu sekejap. Misalnya ini, saya punya cerita sederhana sekali, seorang suami istri yang sedang terlibat percecokan gitu, tidak mau berkomunikasi, tidak, artinya gini ya, marah gitu dalam keadaan diam. Nah, eee, sebelum tidur sang suami itu menuliskan di kertas gitu ya, "Ma, tolong bangunkan saya, besok saya rapat pagi-pagi, jadi saya butuh waktu untuk apa ya, mempersiapkan segalanya, jadi bangunkan saya pukul 5." Nah, ditaruhlah kertas tersebut di samping tempat tidur istri. Nah, istri tahu dong, nah dalam dalam keadaan marah demikian, jadi si suami besoknya bangun dalam keadaan, wow, parah gitu ya, udah jam 9 nih, kok nggak dibangunin gitu ya, merasa, wah si istri ini tidak melaksanakan tugasnya gitu, marah, dalam keadaan marah bangun. Nah, kemudian baru bangun tidur, sang suami sudah melihat ada tulisan gitu, tulisan kertas juga, kertas yang sama di balik gitu, "Pak bangun, sudah jam 5." Yang istrinya sudah pergi gitu ya, entah kemana. Ini kan kalau misalnya komunikasi, kenapa dalam sebuah dalam keadaan marah pun kita seharusnya berkomunikasi ya pelan-pelan seperti itu, tidak membiarkan sebuah masalah itu berlalu gitu ya. Kalau prinsip saya misalnya di rumah tangga itu kalau ada masalah ya harus diselesaikan gitu, jangan sampai ada batas hari yang terlewat. Jadi nanti kalau misalnya hari ini masalahnya belum terselesaikan kan bisa menjadi bumerang di hari selanjutnya. Jadi harus selesai pada saat itu masalahnya. Kan kita nggak tahu hari berikutnya ada masalah lagi atau enggak, jadi biar tidak menumpuk. Nah, itulah pentingnya kekuatan komunikasi. Jadi kalau apapun masalah Anda termasuk deskripsi misalnya nanti, kalau itu Anda bisa komunikasikan, saya rasa semua dosen mau membantu Anda. Itu saya percaya sekali kalau kekuatan komunikasi, komunikasi yang baik ya, komunikasi yang positif itu akan mampu meniadakan hal-hal yang sebenarnya menjadi masalah ya. Jadi itu kekuatan komunikasi.
Kemudian yang ketiga, kemampuan bergaul dan membina relasi. Nah, ini harus. Jadi seorang PR itu tidak artinya gini, walaupun seorang PR tidak melulu ekstrovert ya, ada seorang PR yang introvert, tetapi dia tidak malu untuk mengenal atau beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Artinya bisa mengenal siapapun gitu, tidak terbatas ya, harus membina relasi, tahu bahwa oh suatu saat saya akan membutuhkan bantuan, jadi harus membina hubungan, membina relasi. Jadi nanti ketika ada sebuah permasalahan, jadi tahu kemana harus melangkah. Demikian seorang PR ya. Integritas dan kejujuran, wah ini poin paling penting gitu ya kalau seorang PR gitu. Jadi mengupayakan apa adanya. Jadi ditambah dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, ini akan menjadi formula yang sangat-sangat maksimal untuk menyampaikan citra positif perusahaan tersebut ya. Imajinasi atau imajinatif, banyak ide dan kreatif ya. Jadi nanti kalau Anda presentasi misalnya menawarkan sebuah produk atau menawarkan proposal kerjasama, kalau Anda menawarkan hanya paper saja gitu ya, tulisan-tulisan, tetapi Anda tidak action dengan membawa apa ya, buklet atau membawa sebuah rencana panjang seperti itu, ya saya rasa itu tidak akan cukup untuk menjadi kekuatan PR untuk deal sebuah proposal kerjasama. Oke, sampai di sini dulu untuk kemampuan-kemampuan berkomunikasi seorang PR dan bagaimana idealnya seorang PR, dasar-dasar menjadi PR ya. Sekali lagi bahwa seorang PR itu tidak perlu kita membayangkan sebuah perusahaan besar terlebih dahulu, tapi membayangkan dulu diri kita, bagaimana kita memanajemen diri kita, memanajemen emosi, kemudian baru melangkah ke keluarga, terus kemudian melangkah ke lingkungan Anda, ke teman-teman Anda, bagaimana apakah saya sudah pantas untuk menjadi seorang PR, mampu tidak berkomunikasi. Jadi apa yang saya komunikasikan itu mampu tidak ditangkap oleh orang lain dengan baik ya. Jangan sampai kalau misalnya Anda berkomunikasi A yang ditangkap B, nah itu harus diperbaiki dulu ya. Jadi dari diri Anda dulu diperbaiki, bagaimana rasanya agar si lawan tutur saya itu bisa mendengar sepenuhnya saya, tidak main HP saat berbicara. Nah itu harus dimiliki dulu oleh seorang PR. Jadi belajar untuk berkomunikasi, misalnya meminta tolong gitu ya, meletakkan sesuatu gitu. Kalau saya tuh kurang setuju kalau misalnya ada orang gitu ya meminta bantuan saya untuk meletakkan gitu. Jadi kalau saya diberi kata-kata tolong taruh dong. Nah, sebenarnya kata taruh dan letakkan itu kan sama saja artinya, tetapi di sini memiliki konotasi yang berbeda. Ketika seorang minta tolong, tolong taruh. Nah, taruh itu terdengar negatif gitu. Harus tahu seorang PR itu memilih diksi ya, memilih kata-kata. Coba kita perbandingkan gitu ya, kata taruh dan kata letakkan. Nah, ini kan yang berkonotasi lebih positif adalah letakkan. Tolong diletakkan saja di sana, tolong taruh saja di sana. Nah, apalagi dengan nada-nada demikian kan jadinya komunikasinya memiliki vibrasi yang berbeda. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Jadi sekarang Anda bagaimana untuk menyusun sebuah kalimat, bagaimana menata diksi, memilih diksi dalam sebuah percakapan itu harus dipelajari. Karena itu tidak serta-merta. Jadi Anda harus banyak baca, banyak belajar, banyak ikut seminar, banyak ikut kegiatan mengasah public speaking, itu akan membuat pengalaman-pengalaman berarti bagi Anda. Oke, jadi untuk kemampuan keterampilan komunikasi, saya minta Anda untuk membuatkan dua kalimat ya dalam situasi yang berbeda, kayak seperti tadi ya, misalnya taruh dan letakkan dengan menggunakan kata. Nah, di mana kata taruh itu bermakna negatif dan kata letakkan itu bermakna lebih positif ya. Jadi cari misalnya kata mati kayak gitu ya. Misalnya kata mati. Di mana kata mati itu bisa digunakan yang tidak akan mempengaruhi rasa, tidak akan mempengaruhi tidak akan mempengaruhi tekanan, tidak akan mempengaruhi perasaan orang seperti itu. Nah, bisa cari ya contoh-contoh kalimatnya. Saya minta 3 contoh kalimat. Silahkan Anda bisa kumpulkan ke Korti ya dalam bentuk drive. Jadi nanti saya tinggal akses, diisi nama dan NIM ya. 5 kalimat saja, tentukan kata-kata yang
yang pantas digunakan. Artinya misalnya kata mati. Kata mati ini lebih tepat pada pada situasi yang seperti apa, kemudian apa padanan kata mati, misalnya meninggal. Nah, jadi Bapak itu mati ditabrak pengendara yang tidak dikenal, misalnya seperti itu, tabrak lari gitu ya. Nah, contoh tidak kata mati di situ, atau bisa diganti dengan kata meninggal. Nah, itu coba cari kasus-kasus yang demikian ya. Seperti tadi, letakkan dan taruh ya. Pada saat bagaimana letakkan ini menjadi sebuah kata yang memiliki makna positif, dan taruh ini pada situasi seperti apa memiliki makna yang negatif atau kurang sopan, demikian. Ya, misalnya lagi saya contohkan ada kasus ini ya, apa namanya itu, amplop misalnya gitu ya, bermakna apa, bermakna yang biasa amplop ya amplop, kemudian amplop yang bermakna konotasi lain seperti apa, dalam kondisi apa. Kemudian ada lagi saya contohkan adalah oke. Nah, oke itu sebenarnya kan kata sopan, tetapi kalau Anda membalas sebuah pesan dari dosen, "Dek, tolong dikirimkan presensinya ya." "Oke, Bu, siap." Nah, apakah ini adalah sebuah kalimat yang pantas untuk diberikan atau untuk diucapkan atau untuk diketik dalam sebuah pesan gitu ya, terhadap seorang dosen misalnya. Nah, cari seperti itu kalimat atau kata ya. Jadi kan kalau saya dari segi sudut pandang saya kalau mahasiswa menjawab, "Oke Bu, siap, saya tidak akan membalas." Ya, itu artinya saya kecewa dengan tutur dalam pesan Anda gitu ya. Harusnya kan, "Baik Ibu." Nah, itu kata oke sebenarnya tidak ada masalah kan. Jadi oke itu ya memang baik, tapi kan di tempat tertentu atau di situasi tertentu oke itu tidak pantas diucapkan. Nah, yang demikian-demikian ya, kasus-kasus yang demikian. Saya minta minimal 3 nggih, untuk mencari kasus-kasus kata dan kalimat yang demikian, sesuaikan dengan kondisi-kondisi seperti apa. Jadi Anda analisis kondisinya. Bisa dikumpulkan, lewat drive, ke Korti nanti, Korti yang mengirimkan, link drive-nya agar bisa saya akses. Jadi lewat Word ya, bisa dikirim, diisi nama dan NIM. Nggih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman, definisi, dan apa-apa yang harus menjadi dasar seorang public relation itu bisa Anda tangkap dan maknai dengan baik. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.